diampun dan Siti Hawa diusir dari turun surga. mantep nih. Nah itu Bapak Ibu yang berhubungan dengan Nabi Adam. Kemudian kalau berhubungan dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jabal Rahmah ini adalah tempat wukufnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah ketika tanggal 9 Zulhijjah di tahun ke-10 ketika Haji Wada ya, itu Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada di sini dengan sholat dan asar di Masjid Namiro. Kemudian setelah sholat dan Masjid Namiro, beliau bergerak ke sini ke Jabal Rahmah ini. Beliau wukuf di Jabal Rahmah ini. Makanya Jabal Rahmah ini penuh. Semua pada pingin wukuf di sini karena Rasulullah dulu dengan unta kesayangannya beliau wukuf di tempat ini. Itu kalau berhubungan dengan Rasulullah SAW dan di sini pun juga turun ayat yang sangat terkenal yang mana ayat itu membuat Sayyidina Abu Bakar menangis. Apa? Karena di sana diturun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang itu Rasulullah mengatakan apa, ayat itu mengatakan bahwa hari ini telah sempurna agama kalian. Allahu Akbar. Dan itu langsung terbaca oleh Sayyidina Abu Bakar karena sahabat setianya. Abu Bakar sendiri yang menangis, yang lain dengar ayat itu biasa-biasa saja. Tetapi Abu Bakar melihat ini isyarat bahwa Rasulullah akan berpisah dengan para sahabat, dengan umatnya akan meninggal. Dan itu benar. Setelah Haji Wada itu, kenapa disebut Haji Wada? Itu adalah haji perpisahan, haji terakhir. Nah, turun ayat itu di Jabal Rahmah ini. Kemudian pulang dan meninggallah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, ini yang berhubungan dengan sejarah yang dengan berhubungan dengan Rasulullah SAW. Nah, ini padang Arafahnya bisa dilihat 2 bulan ke sebulan ke belakang ini penuh Bapak Ibu, masih bersih. Nah, dan di sini itu dibangun tenda-tenda Arafah kalau pas musim haji. Nah, ini kita sudah di luar. Arafah itu batasnya wilayah Arafat. Kalau Arafah tendanya dibongkar. Nah, kalau Mina itu permanen. Nanti juga kita bisa lihat masih ada gitu. Nah, lihat masih bersih ya, karena baru kemarin ini hajatan umat Islam sedunia. Hajatan. Nah, ini apa namanya? Tuan rumah setiap tahun yang dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah memanggil kita terlebih dahulu ke sini sebelum Allah memanggil kita ke padang mahsyar yang sebenarnya ya. Amin ya Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita semua diberi kesempatan untuk menikmati enaknya berdoa di Arafah ketika sedang wukuf, menikmati bagaimana nikmatnya capek karena Allah. Apa saya katakan capek? Karena ibadah haji dan umroh itu sangat-sangat menguras tenaga Bapak Ibu ya, sangat-sangat capek. Jadi kalau ini berhubungan juga ya, kalau Bapak Ibu ada yang menitipkan haji di bawah 10 juta itu jangan terlalu percaya, harus ragu-ragu. Kenapa? Karena padahal haji itu capek Bapak Ibu ya. Bayangkan 5 hari pakai ihram dari tanggal 8 dari Tarwiyah, kemudian wukuf tanggal 9, kemudian lempar jumroh dan tawaf ifadah tanggal 10 dalam keadaan berihram. Saat itu selesai sampai tanggal 13 hari tasyrik itu kita tetap masih menjaga ihram walaupun larangannya berbeda kalau sudah tahallul awal. Jadi kalau upahnya di bawah 10 juta itu masih diragukan gitu kan. Untuk tahun ini aja biasanya ideal minimalnya itu 25 juta. Nah itu. Tapi harus pinter-pinter juga, harus seleksi yang mencari badalnya. Jangan asal gitu. Apa? 11 juta mungkin kalau sekarang itu mungkin asal loh Bu ya. Yang pengerjaannya.
Tapi biasanya kalau yang lebih gede itu doanya lebih khusyuk gitu, pelaksanaannya lebih khusyuk, tidak apa, ya, lebih tenang, lebih tumaninah gitu. Karena biasanya itu yang aman itu kalau kita sebagai petugas, karena insya Allah masuk ke Arafah. Kalau mereka yang belum jadi petugas haji itu masuk ke Arafahnya itu antara boleh dan tidak gitu kan, ke musim haji itu. Nah ini sekalian mau bahas aja biar kita tenang gitu dalam membadalkan haji untuk almarhum atau saudara yang kita cintai yang sudah meninggal terlebih dahulu. Allahu Akbar. Nah ini kita akan berlanjut ke Muzdalifah Bapak Ibu ya. Jalan yang kita lalui sekarang ini persis dengan jalan yang dilalui jamaah ketika selesai melaksanakan Arafah. Tadi dikatakan tanggal berapa kita wukuf di Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa? Oh iya beda-beda. Betul Pak. Beda-beda. Nah, berarti connect, Pak, di connect nih, connect. Kalau hari Jumat, berarti asal. Nah, jadi ketika selesai melaksanakan wukuf di sini tanggal 9 Zulhijjah, maghrib itu disunah setelah terbit tenggelam matahari, jamaah berdoa di sana, kemudian bergerak menuju ke Muzdalifah, mengharap dengan rencana atau target melaksanakan sholat jamaah takhir maghrib dan isya di Muzdalifah. Untuk apa jamaah haji di Muzdalifah? Untuk melaksanakan mabit. Nah, jadi setelah dari wukuf di Arafah ini, kemudian mabit di Muzdalifah pada malam ke berapa? Berarti malam ke-10. Nah, 9 siangnya kan di Arafah, malam ke-10-nya di Muzdalifah, di Mina. Di Muzdalifah, mohon maaf. Nah, penginapan di Muzdalifah itu sangat-sangat istimewa Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana penginapan untuk mabit atau berkemah di Muzdalifah malam ke-10. Nah ini jalan ini sekarang kan kosong. Kalau pas musim haji sangat-sangat penuh Bapak Ibu ya. Iya. Dan itu penuhnya itu bukan hanya oleh kendaraan mobil, tetapi oleh jemaah haji. Banyak yang jalan kaki. Tapi kalau yang Indonesia itu sudah rapi sekali, semua udah difasilitasi oleh maktab, itu bis yang mengantarkan dari Makkah atau dari hotel, kemudian dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina lagi, kemudian ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, dari Masjidil Haram atau Makkah maju lagi ke Mina untuk melaksanakan mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 10 tanggal 11, 12 dan 13. Nah, jalan inilah yang dipakai perjalanan dari Arafah ke Mina. Dari Arafah ke Muzdalifah. Ini sangat-sangat penuh sekali Bapak Ibu ya, dan luar biasa. Subhanallah, Allah sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari ketika sedang melaksanakan ibadah haji itu, pala ropasa wala fusuko wala jidala fil haj. Tidak boleh ropas, tidak boleh fasik, maksiat, tidak boleh berdebat, berbantah-bantahan ketika saat melaksanakan haji. Itu sudah diwanti-wanti oleh Allah jauh-jauh hari, 14 abad tahun yang lalu. Dan ternyata betul ketika sedang pelaksanaan haji itu emosi itu sangat-sangat ini sekali. Nah ini tempat dulunya itu saluran air. Jadi pernah di sini untuk wakafnya siapa? Kita Khadijah ya. Jadi untuk jamaah yang dulu beribadah haji itu airnya di sini. Nah kalau sekarang mah kan udah disuplai sama dari air Laut Merah.
disuling kemudian disalurkan ke semua yang ada di Saudi di Mekah ini. Itu ya. Nah ini perjalanan mungkin sekitar 6-7 km Bapak Ibu ya, dari Arafah menuju ke Muzdalifah nanti. Nah, Muzdalifah di depan mulai terlihat itu banyak bangunan di depan kita. Nah, di sanalah para jamaah haji nanti melaksanakan mabit atau menginap di malam ke-10 di Muzdalifah. Muzdalifah 1,1 km lagi. Nah, ini sebelah kiri terlihat monorel kereta api yang mengantarkan jamaah dari Makkah, Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Sekarang kosong ya. Nah, ini hanya beroperasinya setahun sekali saja. Nah ini udah masuk, tulisannya udah gak kelihatan karena nah ini ininya haltenya, stasiun keretanya di sini. Insya Allah kalau kita orang Indonesia tidak menggunakan itu, kita lebih menggunakan bis. Nah ini sebelah kanan sudah masuk ke Muzdalifah Bapak Ibunya. Inilah penginapan yang saya bilang penginapan yang istimewa. Disinilah jamaah haji yang katanya orang-orang mampu ya, yang katanya orang-orang bisa beli tiket, beli visa, bisa buat biaya hidup selama pelaksanaan ibadah haji. Nah tidurnya itu di sini Bapak Ibu ya, dengan kondisi seperti ini. Itulah pembelajaran bagi kita bahwa kalau sudah mengatasnamakan maka semuanya itu sama. Ya Allah. Nah sebelum dilanjut, ini di sebelah kanan kita ada satu masjid. Ini namanya masjid apa? Masy'aril Haram, berada di Mekah. Nah disinilah dulu katanya para nabi pernah melakukan sholat di masjid Masy'aril Haram ini. Nah kembali ke tempat penginapannya, ini di sekitar kita itu banyak jalan, kemudian ada WC-nya. Nah ini ada kerikil-kerikil karena di Muzdalifah ini disunahkan para jamaah haji untuk mengumpulkan batu. Untuk apa? Jumroh. Iya betul, untuk bangun rumah. Bukan ya, untuk melempar setan, lempar jumroh. Nah, berapa yang dikumpulkan, ada yang tahu? 17. Berapa jumlah batu yang dikumpulkan? Ya pokoknya banyak lah. Satu kali lemparan 7 batu kali 3 hari, gitu kan? Berarti berapa? Nah ini di sini banyak kerikil-kerikil. Jadi melemparnya itu jumroh akobah yang tanggal 10 itu 7 batu karena hanya lempar jumroh akobah saja. Kemudian tanggal 11 3 lemparan kali 7 21. Tanggal 12 3 lemparan wusto, ula, dan akobah 21 lagi. Tanggal 13 3 lemparan juga wusto, ula, dan akobah. Berarti 21-nya 3 kali, satunya 1 kali. 21 kali 3 tambah 7 sama dengan 70 ya. 70 tahun minimal 70 batu yang harus dikantongin oleh satu jamaah persiapan untuk melempar jumroh di Mina. Nah ini keadaan Muzdalifah sekarang. Disinilah jamaah tidurnya Bapak Ibu ya. Jadi beralaskan tikar, beratapkan langit. Subhanallah. Inilah hotel yang sangat istimewa. Hotel sebintang berapa? 7. Bintang 1000. Lebih dari 7 Bu Pak. Jadi hotelnya itu benar bintang 1000 karena kita bisa langsung melihat bintang. Nah kita sudah melihat tenda. Nah berarti sudah masuk di Mina. Di mana Bapak Ibu? Di Mina. Nah inilah tandanya kalau kita sudah masuk Mina, sudah melihat tenda-tenda untuk jamaah haji.
Kenapa? Karena di Mina ini tenda sudah dibongkar. Ini masih terlihat bersih karena baru dipakai kemarin ya. Jamaah haji juga baru pulang. Mungkin petugas ini katanya pulang tanggal 3 Agustus ini. Nah, pada pulang yang terakhir itu. Nah, ini masih bersih, masih baru digunakan kemarin. Subhanallah. Insya Allah suatu saat kita juga akan mabit di sini, menikmati ibadah mabit di Mina, terus lempar jumroh. Ini kita berada di bawah stasiun kereta api Mina. Kemudian nanti di depan kita akan melihat tempat di mana Nabi Ibrahim dulu mau menyembelih Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi sejarah kurban yang mana dulu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, perjuangan dua nabi yang sangat-sangat beriman kepada Allah, yakin ketika Allah memerintah, apapun yang diperintahkan lakukan. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, anak sematawayang yang baru lahir. Ternyata subhanallah, itu adalah perintah Allah yang langsung dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, di depan terlihat ada tugu berwarna putih seperti peluru ya, itu kelihatan. Nah, tuh, dulu di sanalah tragedi kejadian Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, di sini ada tugu. Nah, tugu itulah seperti peluru pistol. Nah, di sanalah Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Ketika apa? Ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian di sebelah depannya, sebelah kanannya itu ada lempar jumroh. Nah, lempar pun sejarahnya berhubungan dengan Nabi Ibrahim juga. Ketika Rasul Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail berjalan kan dari rumahnya mau menuju ke tempat penyembelihan ini, digoda oleh setan di 3 tempat jumroh itu. Ya Allah. Maka sampai sekarang abadikan menjadi syariat agama Nabi Muhammad, agama Islam, itu menjadi lempar. Nah, asbabul wurudnya itu adalah dulu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dibisikin oleh setan bahwa itu adalah bukan perintah dari Allah. Tetapi Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi Ibrahim melempar setan itu dan setannya akhirnya diam, sembunyi lagi. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jalan lagi, di lempar jumroh yang kedua, dibisikin lagi, kemudian dilempar lagi sampai yang ketiga. Yang akhirnya tibalah di tempat yang tadi untuk disembelih, dan ternyata itu adalah menguji kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Subhanallah, buah dari ketaatan kepada Allah, buah dari kesabaran kepada Allah, yakin bahwa setiap perintah Allah itu akan membawa kebaikan, dampaknya sangat luar biasa. Diabadikan sampai sekarang, malah jadi syariat Nabi Muhammad, yaitu ibadah haji, lempar jumroh, dan ibadah kurban tiap tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini di sebelah depan kiri itu tempat lempar jumrohnya. Terlihat ya Bapak Ibu. Ini sekarang untuk aksesnya itu ada 5 lantai. Nah, 5 lantai, dan tempat lempar jumrohnya itu yang tenda putih itu di bawahnya. Dari sini ke sana itu ada 3 jumroh ula, jumroh wusto, kemudian yang paling ujung sana jumroh akobah. Nah, 3 jumroh itu yang tadi saya bilang, di jumroh ula 7 lemparan, kemudian wusto 7 lemparan, dan kubro atau akobah 7
lemparan. Jadi setiap hari 21 lemparan yang dilakukan di sini. Subhanallah, dulu tahun 90-an sering terjadi korban kalau pas pelaksanaan lempar jumroh. Kenapa? Karena dulu itu hanya satu lantai saja. Dari sini datar set langsung ke tempat lempar jumroh. Tapi sekarang sudah direnovasi terus-terusan tiap tahun, yang akhirnya sekarang sudah ada 4 lantai. Bisa dihitung Bapak Ibu ya, 1 paling bawah, 2, 3, 4, 5 paling atas sekali gitu. Nah ini 1 lantai ini dalam buku sejarah Mekah itu dituliskan, yang buku sejarah Mekah terbaru ya yang sekarang itu dituliskan 1 lantai itu memuat 1250 orang per jam. Jadi kalau 5 lantai itu aktif dalam 1 jam bisa menampung 5.000 jamaah untuk melempar jumroh. Itu adalah inisiatif atau kinerja panitia ibadah haji Wizaratul Hajj dari tahun ke tahun. Jadi insya Allah dengan adanya ini sekarang sudah jarang terjadi korban ketika lempar jumroh, ketika di tempat jumrohnya, karena sudah seperti ini. Nah ini kan jalan kemana-mana nih. Nah kita yang Asia Tenggara khusus jalan Asia Tenggara, yang Eropa khusus Eropa gitu kan, yang Jazirah Arab khusus. Jadi kita nanti di sini itu jarang bertemu dengan negara lain. Beda dengan dulu. Nah ketika sedang melempar jumroh itu ketemu dengan berbagai negara. Sekarang sudah zonasi masing-masing punya tempatnya masing-masing. Kita Indonesia biasanya di lantai 3 ya. Kita ketemu dengan saudara kita dari Asia Tenggara saja. Kita lihat ke sebelah kanan. Nah sebelah kanan itu ada terowongan 2 itu. Ya Allah. Itu terowongan Mina ya, yang mana dulu pernah terjadi korban terowongan Mina. Nah di sanalah tempatnya, yang mana jamaah haji saat itu terkunci di sana, terjebak. Yang dari luar mau masuk ke halam, yang dari luar mau yang dari dalam mau keluar juga. Akhirnya, nah kita pas banget ya seperti ini di dalam terowongan ini, adu beradu, yang dari sana dengan yang dari sini beradu, dari depan dari belakang sini beradu, dan kehabisan oksigen. Itu kan lumayan banyak sekali korban saat itu. Tahun berapa itu Ustaz? 95-an ya. Ya antara itulah, mungkin kita juga masih SD ya. Saya itu masih SD itu. Dengan masih TK ya. Oh berarti tuaan antum ya. Masya Allah. Masya Allah. Saya sekarang umur itu 21. Masya jalan. Allah. 21 jalan. Nah jalan ke 42. 17 jalan. Ya Allah banyaknya. Ya Allah. Saya 21 insya Allah. Masya Ya, Allah. yakini ya, 21 yakin lah. Wallahu a'lam. Nah ini kita sudah keluar dari Mina Bapak Ibu ya. Berarti selesai sudah tempat-tempat Masyair Haram, tempat-tempat dasar yang disucikan, di mana ketiga tempat itu merupakan tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh pelaksana haji. Karena dalam haji itu ada rukun, ada wajib. Yang termasuk rukun dalam haji di antara ketiga tempat itu adalah apa? Nih, tadi kita ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Yang termasuk dalam rukun haji di antara 3 tempat itu apa? Ah, betul. Ya, yang jawaban betul ngasih hadiah saya. Kebalik ya. Nah, kemudian ada yang wajib haji seperti mabit di Mina, kemudian mabit di Muzdalifah, itu hukumnya wajib. Nah, apa bedanya rukun dengan wajib? Rukun itu adalah fondasi Bapak Ibu ya.
Jadi kalau semua rukun apapun ibadahnya, mau sholat, mau saum, mau haji, kalau rukun itu tidak ada salah satunya, maka hajinya batal, tidak sah. Apa saja rukun haji hampir sama dengan umroh, cuman ada tambahan wukuf di Arafah, ihram, kemudian sa'i, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan terakhir adalah dan tartib. Nah ini jadi kalau rukun ini tidak dilaksanakan satu aja, maka hajinya tidak sah. Beda dengan wajib. Nah, salah satu di antara contohnya wajib haji itu adalah mabit di Muzdalifah tadi. Nah kemudian kalau pas ada jamaah ketika waktu mau mabit kemudian sakit, boleh dia tidak melaksanakan mabit, tetapi harus bayar dam. Itu bisa dilaksanakan, bisa tidak dilaksanakan, kemudian tetap sah hajinya, tapi harus bayar dam. Beda dengan rukun. Kalau rukun mau tidak mau itu harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Makanya kalau di Panitia Haji Indonesia itu ada yang namanya itu safari wukuf. Safari wukuf itu diperuntukkan untuk jamaah yang sakit repot yang mungkin bisa dikatakan yang hampir sakaratul maut, itu bisa menggunakan safari wukuf. Jadi dibikin mobil bis yang settingannya itu seperti rumah sakit. Jadi asal mengikuti aja dapat jamaah bisa wukuf di Arafah. Nah itu insya Allah bisa sah ininya wukufnya, hajinya. Nah ini alhamdulillah kita sudah selesai di tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh jamaah haji. Kita sekarang menuju ke Jabal Nur atau Gua Hiro, dan nanti kita bisa lihat seperti apa Gua Hiro itu, dan kita insya Allah akan masuk di area di dekat Jabal Nur itu ada museum. Kita insya Allah akan masuk ke Museum Wahyu di sana. Mungkin Ustaz Agus mau menambahkan sambil perjalanan menuju ke Gua Hiro atau Fadol. Masih semangat jemaah? Ini dilihatnya daripada tidur, urusan penting banget padahal. Masya Allah. Karena kita jarang-jarang kesini. Tadi saya sampaikan salah satu ibadah batiniah adalah ketika kita diberikan penjelasan itu ada namanya istilah tasyawuk. Orang Bandung mah nyebutnya sregep gitu. Menyimak dengan baik menjadi pemahaman. Sebenarnya setiap manusia itu Allah tabiatkan punya karakter kepo, sebenarnya pengen tahu gitu. Kayak ini kita di negara Arab ini kan rumah tuh dari jenis rumah, bentuk, situasi kan beda semua. Jadi sesuatu yang tentunya 180 derajat itu kita perlu tahu, kita perlu kepoin lah gitu ya. Dan ini negara memang negara yang secara kekayaan untuk negerinya sendiri kan luar biasa, berlimpah. Sehingga salah satu yang saya coba nih, jemaah sekarang kan berada di sini. Ada yang menarik di Arab Saudi itu, khususnya ketika kita di Masjidil Haram, di hotel, ada yang bisa jelaskan nggak pengalaman yang sudah dialami itu? Di hotel, di tempat-tempat umum itu yang berbeda dengan kita apa? Ka'bahnya. Ayo, yang bisa ini benar saya kasih hadiah kalau ini. Perbedaan di Indonesia dengan di Arab Saudi, di tempat-tempat umum kayak di masjid dan di hotel sendiri, yang ketara banget tuh apa gitu bedanya? Ka'bahnya. Ka'bahnya. Ya kalau bangunan tuh gampang kelihatan, tapi yang warnanya ya, rupa-rupa waya nggak jawab deh warnanya. Rasanya di sini
Coba. Ini supaya terhibur tapi kita sesuatu yang nanti jamaah bilang wah bener nih. Coba. Nah, ini saya sampaikan nanti boleh dicek. Ada yang sudah turun ke toiletnya Masjidil Haram belum ke bawah? Ada, turun dong supaya tahu. Lihat di bawah Masjidil Haram tuh toiletnya kayak turun ya. Nah, di sini itu yang pertama tidak akan ketemu merek hemat listrik, nggak akan ada. Allah Akbar. Oh, bayangin. Yang kedua, jangan lupa tutup keran, nggak ada. Jadi keran buka-buka aja, tinggalin. Cuman dia kita bayar ini ke sini, ya. Jadi karena negara memang ini negara kaya itu, tetapi kita tentu dididik di dalam agama ini untuk tidak menghambur-hambur, bahkan haram sekali itu, namanya israf. Innallaha yuhibbul. Woi. Nah, tumben ini pada ngomong baik. Bagiin permen bang. Bang bisa permen itu bagiin, nih kayaknya harus kasih permen kayak ini. Yang tadi itu ayat apaan? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang berlebih. Ya, nah, walaupun begitu, keran tetap kita jaga, lampu yang tidak digunakan dimatikan. Tapi di Arab Saudi mah karena kaya, semua pakai sensor. Tulang malah tidur dekat saya lagi. Coba. Iya nih kayuman bangkong karena batur di gerwah bro. Nih, ayo batur di gerwah ku orang aing deket itu kalah sare gitu. Tulang mah parah. Doang udah. Nama doang tulang, makannya daging. Nah, iya. Jadi saya sarankan walaupun demikian tetap ya di hotel di mana untuk ibadah kita tetap menghemat gitu.